setidaknya ada 7 prinsip ya, yang akan kami gunakan untuk menata dapil di Kota Medan. Nah, kita tidak boleh lepas dari 7 prinsip itu. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Oke, kalau sambil ngopi sambil ngobrol kan lebih enak ya. Iya, apalagi dengan bintang tamu kita yang keren hari ini. Luar biasa. Mantap ya, teman pemilih mungkin sedang menyaksikan kita, jangan lupa disiapin kopinya dulu ataupun minumannya dulu ya. Jadi supaya asik nih nonton kita ya. Nah, kita sapa dulu Kak Ulan ya. Iya. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, salam semangat tentunya. Jumpa lagi bareng kita berdua, saya Gina. Saya Irana Maulan. Di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Di mana lagi kalau di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Ya, jangan lupa subscribe, like, sama komen juga ya, supaya nggak ketinggalan informasi ataupun podcast kita ya. Dan tentunya akan ada banyak sekali bintang-bintang tamu yang keren-keren. Dan kalau hari ini nih juga nggak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Bener banget. Bener ya. Hadir bersama kita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Medan, Bang Jefrizal SHMH. Bang Jefrizal SHMH, Bang Zef, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah diundang Mas ya. Salah. Padahal tuan rumah gitu ya. Bang Zef kemarin udah sempet ini ya ngobrol juga di podcast kita. Ya, di seri sebelumnya saya sudah sempat diundang oleh podcast KPUM. Walaupun di rumah sendiri, tapi tetap namanya undangan ya, dikasih kopi juga. Yes, betul. Ini kali kedua ya. Kali kedua. Kali ini yang kita bahas juga yang sangat penting juga ya. Tentang daerah pemilihan atau yang biasa kita kenal dengan dapil. Betul. Jadi sebelum panjang lebar nih kita cerita tentang dapil, Bang. Mungkin bisa Abang sampaikan dulu ke teman pemilih sekaligus untuk kita juga ya, sebagai pencerahan sebenarnya dapil ini apa sih, Bang? Ya, baik. Daerah pemilihan atau disingkat dengan dapil itu sesungguhnya adalah gabungan wilayah atau bagian dari wilayah yang disusun dalam satu wilayah untuk menentukan alokasi kursi berdasarkan jumlah pemilih, lalu kemudian menjadi dasar bagi partai politik untuk mengirimkan calon dan sekaligus nanti penetapan calon terpilih. Itulah yang disebut dengan daerah pemilihan. Intinya dapil itu adalah kalau di tingkat kabupaten kota, katakanlah begitu, gabungan dari kecamatan atau bagian dari kecamatan yang disusun dalam satu wilayah untuk menentukan alokasi kursi, berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan di dapil itu, lalu kemudian menjadi dasar bagi partai politik untuk mengutus calonnya dan sekaligus nanti untuk menentukan siapa saja calon terpilih dari daerah pemilihan itu. Itulah daerah pemilihan. Oke, baru ngerti kita sekarang ya. Mungkin teman pemilih yang baru dengar tentang dapil ini nih harus benar-benar disimak ya, karena ternyata jumlah kursinya berpengaruh dari jumlah pemilihnya sendiri dari ya. Jumlah pemilih. Oh begitu. Mekanisme penyusunan dapil ini gimana, Bang? Ya, secara yuridis penentuan dapil ini sesungguhnya diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR dan DPRD serta DPD. Nah, tepatnya dimulai dari pasal 185 sampai dengan pasal 189. Ya. Nah, daerah pemilihan DPR katakanlah begitu, itu kan ada 3 segmentasi ya. Yang pertama daerah pemilihan untuk DPR RI, kemudian daerah pemilihan untuk DPRD provinsi dan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, untuk daerah pemilihan DPR RI, DPR provinsi itu sudah dilampirkan dalam Undang-Undang 7 dan 17. Nah, oleh karenanya tidak ada lagi penyusunan nanti di KPU RI. Nah, berbeda halnya dengan daerah pemilihan tingkat kabupaten kota. Nah, secara atributif berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu penyusunan daerah pemilihan DPRD tingkat kabupaten kota itu menjadi kewenangan KPU RI. Nah, mekanismenya nanti KPU RI akan berkoordinasi dengan Mendagri untuk data agregat kependudukan. Lalu kemudian data agregat kependudukan itu dikaji untuk menentukan di satu kabupaten kota sesungguhnya alokasi kursi itu berapa jumlahnya. Misalnya itu kan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk. Kalau penduduknya itu di atas 1 juta, maka alokasi kursinya itu mencapai 45 kursi. Kalau di atas 2 juta itu 50 kursi. Kalau di atas 3 juta itu 55 kursi untuk di tingkat
kabupaten kota. Itulah butuhnya data agregat kependudukan yang akan disampaikan oleh Mendagri kepada KPU RI. Kemudian KPU RI nanti akan mengkaji data agregat kependudukan, lalu kemudian ditentukan alokasi kursi. Kebetulan kita Medan ya, alokasi kursi di Medan berdasarkan jumlah penduduknya berapa, lalu kemudian diperintahlah KPU kabupaten kota oleh KPU provinsi untuk menyusun daerah pemilihan. Nah, dari 50 kursi yang diperebutkan di Medan itu sesungguhnya itu bisa dibagi berapa dapil. Nah, satu dapil itu berapa kecamatan, itu mekanismenya. Nah, berdasarkan undang-undang itulah kewenangan KPU RI. Oh gitu ya, lumayan panjang ya penjelasannya ya. Bicara tentang dapil ini agak ruwet, memang keras, banyak, dan ada beberapa prinsip juga nantinya akan perlu dikaji. Nah, Abang tadi sudah bilang ya ada prinsip-prinsip yang perlu dikaji. Betul. Kira-kira prinsip-prinsip apa aja sih yang perlu dikaji untuk menentukan dapil ini? Ya, berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu setidaknya ada 7 prinsip ya yang akan kami gunakan untuk menata dapil di Kota Medan. Nah, kita tidak boleh lepas dari 7 prinsip itu. Yang pertama, prinsip kesetaraan nilai suara. Nah, kesetaraan nilai suara ini berbasis dari teori one man, one vote, one value. Artinya satu orang, satu suara, satu nilai. Tidak boleh misalnya jumlah harga kursi di satu dapil itu berbeda dengan harga satu kursi di dapil yang lain. Katakanlah misalnya di dapil 1, jika jumlah penduduk lalu kemudian dibagi alokasi kursi, maka bisa saja harga satu kursi itu katakanlah 3 orang pemilih itu di satu dapil. Tetapi di dapil yang lain itu harga satu kursi bisa hanya 1 suara, katakanlah sederhananya begitu. Nah, oleh karena agar terjadi kesetaraan nilai suara, maka KPU harus melihat jumlah pemilih di satu kecamatan, lalu kemudian idealnya digabungkan dengan kecamatan lain, lalu kemudian dijadikan satu dapil. Agar apa? Terjadi proporsi nilai suara yang sama antara dapil 1, 2, dan sampai dengan dapil 5. Itu satu prinsip. Nah, prinsip kedua itu ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Sistem pemilu yang proporsional ini menekankan pada melihat daerah pemilihan yang alokasi kursinya besar. Nah, di Medan ini ada 5 kursi dan alokasi kursinya ada 5 dapil maksud saya, dan alokasi kursi per dapil itu berbeda-beda. Ada yang 8 kursi per dapil, ada yang 10 kursi per dapil, dan ada yang 12 kursi per dapil. Nah, dalam menentukan proporsionalitas ini tadi tentunya KPU itu melihat daerah pemilihan yang besar. Kenapa? Karena memang agar terjadi perimbangan antara suara sah yang diperoleh oleh seluruh partai itu selaras dengan proporsi kursi yang diperolehnya. Oleh karenanya misalnya jangan terjadi ketimpangan yang luar biasa juga antara alokasi kursi di dapil yang satu dengan kursi yang lain. Karena memang bisa jadi perolehan suaranya besar tetapi dia sama sekali juga tidak mendapatkan perwakilan di DPR. Itulah yang harus dikaji oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang memperhatikan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional itu tadi. Lalu kemudian ada asas proporsional sendiri itu juga. Ini lebih sederhana lagi sebenarnya. Nah, Medan itu ada 21 kecamatan. Dari 21 kecamatan itu dibagi menjadi 5 dapil. Katakanlah di dapil 4. Dapil 4 itu terdiri dari Kecamatan Medan Labuhan, kemudian Kecamatan Medan Deli, kemudian Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan. Dari jumlah penduduk yang ada di situ, maka alokasi kursinya menjadi 12 kursi yang diperebutkan di situ. Berbeda dengan katakanlah di Dapil 2. Dapil 2 itu terdiri dari Kecamatan Medan Kota, lalu kemudian terdiri dari Kecamatan Medan Area dan Medan Denai serta Medan Amplas. Di situ perolehan kursinya 10 kursi. Ada selisih kan antara 12 dengan 10 tadi ya. Tapi kami pikir di periode yang lalu itu yang ideal. Yang penting jangan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Karena memang berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu bahwa dalam penyusunan dapil di tingkat kabupaten kota itu di satu daerah pemilihan minimal ada 3 alokasi kursi. Lalu kemudian maksimal 12 kursi. Kalau antar 10 ke 12 itu masih dekat. Tapi kalau misalnya ada di satu daerah pemilihan alokasi kursinya 13, sementara di daerah pemilihan lain alokasi kursinya 12, itu terjadi ketimpangan yang luar biasa. Inilah yang diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
dengan melihat berbagai aspek, mengupayakan agar adanya kesetaraan proporsi perolehan atau alokasi kursi antara satu dapil dengan dapil yang lain. Kalaupun misalnya terjadi perbedaan tidak jauh dari 11 ke 9 misalnya, dari 10 ke 10, tapi kalau 12 ke 3 itu jauh sekali. Walaupun undang-undang membenarkan itu, karena memang undang-undang menyebutkan daerah pemilihan di tingkat kabupaten kota itu alokasi kursinya minimal 3, lalu kemudian maksimal itu 12 kursi. Tetapi kami kira tahapan penyusunan dapil ini berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal tahapan pemilu itu akhirnya akan dilaksanakan pada paling lambat 9 Februari. Nah, karena rentang waktu tahapannya masih panjang yakni sampai dengan 9 Februari, kami masih menunggu peraturan KPU atau peraturan teknis yang akan diterbitkan oleh KPU tentang bagaimana sesungguhnya penyusunan dapil yang ideal untuk pemilu tahun 2024. Ini hanya masih menunggu. Yang saya kaji tadi itu undang-undang, tetapi mekanisme pastinya dan apa yang harus diperhatikan lalu bagaimana mekanismenya tentu kami masih menunggu kebijakan KPU RI terkait itu, karena memang sekali lagi secara atributif penyusunan dapil ini itu kewenangan KPU RI. Itu ya, proporsional. Nah, yang ketiga itu ada disebut dengan istilah integralitas wilayah, integrasi wilayah. Artinya begini, dalam penyusunan kecamatan-kecamatan yang ada di dalam satu dapil, itu jangan sampai terjadi kecamatan A di dapil 1 bergabung dengan kecamatan B yang jauh sekali perbatasan wilayahnya. Ini kan tadi cocok ya, misalnya Medan Kota itu kan berbatasan dengan Medan Area, kemudian Medan Amplas, lalu kemudian Medan Denai, itu dapil 2. Menjadi aneh misalnya kalau kami tambah kecamatan Medan Belawan, itu jauh sekali tuh. Kecamatan Medan Belawan kami gabungkan ke dapil 2, itu jauh sekali. Nah, kalau itu terjadi tentu kami melanggar prinsip integralitas itu tadi atau integrasi wilayah, termasuk daerah-daerah pemilihan yang lain misalnya, atau sebaliknya di dapil 4 itu terdiri dari kecamatan Medan Melawan, Medan Deli, kemudian Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Medan Utara ya Bang ya? Iya, Medan Utara. Kalau kita tambahkan Medan Polonia, kecamatan Medan Polonia itu aneh sekali ke sana, dikelompokkan dia dalam satu dapil itu tadi. Maka itu tentu melanggar prinsip integralitas wilayah atau integrasi wilayah itu tadi. Kalau soal culture kira-kira diperhatikan nggak itu Bang? Culture itu diperhatikan, itu di prinsip yang ke-6 ya, bahwa di dalam penyusunan dapil itu kami juga harus memperhatikan prinsip kohesivitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kohesif itu kan artinya padu dan melekat. Nah, kenapa ini penting? Agar tidak terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, bahwa pemilu itu sesungguhnya sifatnya merekatkan antar kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Oleh karenanya dalam penentuan dapil kami tentunya akan mengkaji yang pertama sejarah daerah tersebut, kemudian mengkaji budaya, mengkaji sistem sosialnya, nah, dan mengkaji kelompok adat serta kelompok budaya yang ada di satu tempat. Sederhananya begini, bahwa dalam penyusunan dapil jangan sampai Komisi Pemilihan Umum, tepatnya Komisi Pemilihan Umum Kota Medan itu memarginalkan satu kelompok masyarakat. Mengapa? Karena memang sekali lagi bahwa sistem pemilu kita ini kan sistem pemilu yang proporsional. Sistem pemilu proporsional itu sederhananya agar semua kelompok, agar semua orang, agar semua masyarakat itu punya wakil di parlemen. Nah, jadi jangan ada di satu kelompok masyarakat yang minoritas itu kita gabungkan dengan mayoritas. Tidak terwakili. Ya, pada akhirnya dia tidak akan terwakili. Oleh karenanya mengkaji kohesivitas ini menjadi sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan satu daerah pemilihan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tercecer, agar sistem pemilu yang benar-benar proporsional itu ya bisa kita laksanakan. Dan yang terakhir itu ada prinsip dalam wilayah yang sama. Artinya begini, dalam wilayah yang sama ini jangan sampai ada daerah pemilihan di tingkat kabupaten kota itu tidak tergabung dengan daerah pemilihan tingkat provinsi. Nah, daerah pemilihan tingkat provinsi di Medan ini itu ada dua daerah pemilihan. Daerah pemilihan dapil A biasanya disebut orang atau dapil B.
atau dapil 1 dan dapil 2. Di dapil A ini itu terdiri dari 11 kecamatan. Ini untuk pemilihan DPRD provinsi ya. Kecamatan apa saja yang terdiri dari dapil 1 itu? Mulai dari Medan Kota, Medan Area, Medan Denai, lalu kemudian Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Tembung. Itu ada 11 kecamatan. Nah, di dapil 4 kita, katakanlah begitu, di dapil 4 kita itu terdiri dari kecamatan Medan Belawan, kemudian Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan. Itu masih dalam satu kesatuan wilayah dengan dapil provinsi. Nah, dapil provinsi yang satu lagi itu dapil 2, mulai dari Medan Polonia sampai Medan Tuntungan sana itu disebut dengan Medan B atau dapil 2. Nah, kalau kecamatan kita yang ada di dapil 1 ini kita pindahkan ke sebelah, misalnya ke dapil sebelah, maka dia tidak linear nanti dengan dapil provinsi itu tadi. Nah, oleh karena prinsip bahwa dalam satu kesatuan wilayah yang sama, maka daerah pemilihan 4 itu karena dia daerah pemilihan 1, maka kecamatan yang ada jangan sampai terpecah. Itulah paling tidak 7 prinsip yang harus kami perhatikan untuk menentukan daerah pemilihan ini. Ini penting ya, banyak ya. Ternyata, jadi prinsip-prinsip ini memang memberikan efisiensi ya dalam penataan dan juga kestabilitas dari pemilihan nanti ya, ataupun politiknya tentunya. Nah, pada pemilu 2019 kemarin nih Bang Zev kan, untuk DPR RI ini ada 80 dapil berarti ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara ada 12 dapil, Kota Medan ada 5 dapil ya. Kira-kira untuk pemilu tahun 2024 akan ada perubahan nggak? Untuk DPR RI, tadi saya sudah sebutkan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disusun di dalam lampiran Undang-Undang 7 itu. Dia bagian yang tidak terpisahkan. Sepanjang undang-undang yang kita gunakan adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak diubah atau diganti dengan yang baru, maka otomatis bahwa daerah pemilihan DPR RI dan daerah pemilihan provinsi itu tetap seperti yang lalu. Tetap sama karena sudah ditentukan langsung oleh undang-undang. Ya, sudah langsung. Berbeda dengan daerah pemilihan kabupaten kota, karena sekali lagi undang-undang itu secara atribusi memberikan kewenangan kepada KPU RI. Pak, kalau pertanyaannya ada nggak kemungkinan perubahan? Semua kemungkinan itu terjadi, bisa terjadi, tergantung masukan serta hasil rakor-rakor yang akan dilakukan oleh KPU kabupaten kota nanti dengan stakeholder pemilu yang ada. Misalnya berdasarkan rakor kita dengan kelompok masyarakat sipil, dengan para akademisi, lalu kemudian dengan partai politik, melihat dinamika dan perkembangan penduduk yang ada di Kota Medan ini tadi, dengan kembali memperhatikan 7 prinsip itu tadi. Artinya apakah sudah proporsional dapil yang selama ini yang ada, itu nanti dikaji lagi. Kalau pertanyaannya mungkin ada perubahan, mungkin saja, tetapi kita belum tahu tepat atau pastinya nanti seperti apa. Sekali lagi yang berhak itu adalah KPU RI ya. Iya, KPU RI menurunkan data agregat kependudukan, lalu kemudian menentukan jumlah kursi di daerah kabupaten kota itu berapa, lalu kemudian switch daerah pemilihannya, misalnya 1 kecamatan apa saja, dapil 2 kecamatan apa saja, itu tentu usulan KPU kabupaten kota dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Termasuk mungkin ini ya Bang, masukan dari akademisi ya, kajian-kajian akademik. Ini ada saya baca satu tulisan, ditulis oleh Bang Jordis Purba. Halo Bang. Kemudian yang menjadi narasumber adalah Bang Fernanda Putra Adela. Jadi beliau mengatakan bahwasanya dapil di Kota Medan ini perlu dikocok ulang untuk pemilu 2024. Jadi kira-kira kalau misalnya ada masukan seperti itu, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Medan? Yang pertama kita akan mencatat, yang kedua mengkaji, mempertimbangkan, bila mungkin mengusulkan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa KPU ini kan hanya penyelenggara yang mengikuti apa keinginan pemilih, apa keinginan masyarakat. Akademisi itu kan bisa kita kualifikasikan sebagai pemilih, katakanlah begitu. Lalu kemudian apa keinginan dari peserta. Nah, bagaimana ini bisa seimbang, bisa adil bagi semua orang, inilah nanti yang akan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum. Kalau misalnya ada tadi akademisi ya, menurut Mbak Wulan yang mengusulkan kepada KPU Kota Medan untuk mengkocok ulang dapil, nanti kita lihat bagian mana yang mau dikocok. Apakah misalnya komposisi alokasi kursi yang selama ini terjadi di Medan, ada yang 8 kursi, ada yang 10 kursi, lalu kemudian ada 12 kursi, itu sudah proporsi atau tidak ya, nanti kita kaji lagi.
Apakah mungkin misalnya tiap-tiap dapil itu 10 kursi? Mungkin saja. Iya. Apakah mungkin terjadi perubahan dari yang awalnya 12 kursi menjadi 11 kursi, atau dari 8 kursi menjadi 9 kursi? Itu mungkin saja begitu. Yes. Nah, nanti kita akan serap aspirasi banyak orang, karena memang sekali lagi ini jika memperhatikan juknis yang lama ya, bahwa setelah dapil kita usulkan, maka kita akan lakukan uji publik. Uji publik untuk melihat tanggapan masyarakat. Ini loh rencana dapil yang akan disusun oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana kira-kira menurut masyarakat? Tetap melibatkan masyarakat tetap juga melibatkan. ya. Oke, sekarang udah makin paham nih teman pemilih tentang dapil ini ya. Pastinya harus ada kesetaraan proporsional ya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya ya. Jadi stabil nih ataupun efisien nanti pada saat pemilihan umum tentunya. Oke, luar biasa. Penjelasannya detail ya Mbak Detail, ya. singkat, padat, jelas ya. Oke, ini luar biasa, tapi waktunya nggak terasa kita sudah di penghujung podcast pada hari ini ya. Mungkin kalau nggak salah nih ya Bang Zef ini punya banyak sekali talenta ya pemirsa Yep, benar ya. banget. Kemarin sempat nyanyi ya. Kali ini mau nari kah kira-kira? Oh enggak ya? Jangan. Pantun aja Oh, mungkin ya. pantun. Bisa pantun nggak? Ya tadi sebenarnya saya sudah siap-siapkan juga kalau misalnya mbak-mbak host ini mengizinkan saya berpantun, saya berpantun. Kita tantang pantun ya. Karena kan Oke. sekali lagi forum ini ya forumnya mbak-mbak, saya kan cuma diundang cakap-cakap di sini, suruh yes. menarasikan sesuatu kita narasikan, suruh pantun kita pantun, Oke. tapi suruh joget jangan. Gas. Ya, jangan khawatir kita nanti melanggar etik. Kayaknya episode berikutnya lah bisa lah ya. Ya, boleh. Tari Melayu gitu ya. Mulai nih pantun Tari ini. Batak. Pantun mulai. Iya, ini tentang pemilu nih pemirsa. Oke. Ingat ini. Baru saya buat tadi nih. Oh, yes. Ya, pantunnya, jangan pilu gundah gulana, Cakep. memakai sari indah warnanya. Ingat pemilu bersama-sama, kita hadapi riang gembira. Wih, keren. Sambung nggak ini? Sambung. Satu lagi. Satu lagi ya. Tengah soalnya. Siap. Disebut palu dan juga martil, tahu ya? Tahu. Disebut palu dan juga martil, jangan disimpan dalam tempaya. Ikut pemilu jujur dan adil untuk kemakmuran kita semua. Wih. Asik. Keren ya Bang Zef ya. Nyanyi. Nyanyi. Sama Mbak Gina dong. Duet ya. Duet. Kita suara satu, Saya suara bagi tepuk dua, tangan suara aja. tiga ya pemirsa ya. Ya, saya kira ini tidak untuk komersil ya, untuk menghibur saja. Soalnya kita serius kan Mbak, Iya. sekarang agak-agak gimana ya? Ya, Siapa mudah-mudahan tahu nanti setelah menendangkan satu lagu ini saya nggak diundang. Nanti diundang pula ke TV-TV nasional, gawat kita kan. Konser ya. Iya. Ya, ini satu lagu saja, petikannya aja, mudah-mudahan nggak salah ini. Yes. Ya, penyanyinya nih Anji Drive. Yes. Anji Drive ya kan. Sampai habis umurku, Oh, ini aku suka nih. sampai habis usia, Tangannya di atas. maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu jadi teman hidup? Keren. Terima kasih Bang. Iya. Saya sudah hadir bersama kita ya. Ya, Sudah tapi jelas sekali lagi sedikit kalau ya. diundang saya suruh ceramah adalah, kalau nyanyi jangan. Oh jangan, gak usah ceramah. Nanti Jadi- nggak selesai podcast kita. Panjang ya kalau Panjang, ceramah soalnya ya. bahannya banyak kan Bang. Jadi Ditunggu Iya. albumnya ya Bang. Ya, ceramah tentang pemilu dong. Kalau ceramah tentang agama nanti ustadz atau kiai aja. Iya, siap. jangan ambil job orang, oh salah ya. Oke, terima kasih Bang Zef, terima kasih untuk teman Iya. pemilih yang sudah menyaksikan kita ya. Jangan lupa sekali lagi tetap like, subscribe, komen juga ya supaya makin rame nih ya YouTube kita ya. Bener banget. Terima kasih, saya Gina. Saya Irena Ulan. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast KPU bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah.